Shalom, Tuhan memberkati saudara. Yesus mempunyai 12 orang murid, semuanya laki-laki. Tapi belum pernah Yesus memuji salah satu muridnya yang laki-laki itu sebaik ia memuji seorang wanita pelacur. Padahal wanita pada zaman itu sangat rendah, apatah lagi seorang wanita tunasusila. Tetapi Yesus memuji dia secara istimewa, luar biasa. Mari kita coba mempelajari kebenaran firman Tuhan dari Injil Markus. Markus pasal yang ke-14 ayat 3 sampai 9. Yesus diurapi. Markus 14 ayat 3 sampai 9. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa satu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan pada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan satu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan perempuan ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Amin. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan Yesus belum pernah memuji salah seorang muridnya yang 12 orang itu yang laki-laki. Justru Yesus memuji wanita ini, dan wanita ini ternyata seorang wanita tunasusila atau pelacur, dengan mengatakan, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang diperbuatnya itu akan selalu diingat juga." Mengapa Yesus memuji seorang wanita, padahal nilai wanita pada zaman itu adalah sangat rendah, direndahkan. Apatah lagi kalau sudah tahu bahwa wanita ini adalah wanita tunasusila atau pelacur. Mengapa ayat tadi memberitahukan pada kita? Karena dia telah melakukan yang terbaik bagi dia, Yesus yang tertinggi. Tema khotbah saya adalah giving the best to the highest. Persembahkanlah yang terbaik bagi yang tertinggi. Pada waktu itu Yesus sedang makan di rumah seorang yang pernah disembuhkan dari penyakit kustanya, yaitu rumah Simon. Pada saat Yesus sedang asik makan, tiba-tiba datang seorang wanita tengah baya yang mendekat pada Yesus. Ia membawa satu botol buli-buli yang berisi minyak narwastu murni. Bukan minyak wangi yang imitasi atau palsu, tetapi minyak narwastu yang murni. Berapa harganya? 300 dinar lebih. Upah seorang wanita Yahudi pada zaman itu selama 1 tahun. Karena mereka bekerja sehari untuk 1 dinar. 300 hari, 300 dinar. Selebihnya adalah hari Sabat.
di mana wanita Yahudi dan pria juga tidak bekerja. Tapi dia belanjakan uang hasil kerja keras, kerja payah dia selama 1 tahun untuk membeli minyak narwastu yang murni, bukan yang imitasi. Menempatkannya pun pada buli-buli yang terbuat dari batu pualam, bukan terbuat dari tanah liat atau lempung. Setelah mendekat pada Yesus, firman Tuhan mengatakan, maka dipatahkannya leher buli-buli itu. Biasanya kalau orang mencurahkan minyak wangi itu, ya, dia membuka tutupnya, kemudian tetes demi tetes, titik demi titik. Apalagi kalau mahal harganya. Tapi perempuan ini luar biasa. Dipatahkannya leher buli-buli itu dan dituangkannya secara boros. Sehingga seluruh ruangan menjadi harum semerbak. Wah, ini menimbulkan reaksi dari murid-murid Yesus. Mengatakan, guru, ini wanita yang bodoh. Mengapa dia membelanjakan uangnya yang cukup mahal untuk membeli minyak narwastu yang murni dan kemudian menuangkannya sekejap saja walaupun harum ruangan ini, tetapi ia telah memboroskan apa yang ia lakukan. Karena lebih baik uang itu diberikan pada orang-orang miskin daripada ia mencurahkan, menuangkan minyak itu ke atas kepala Yesus, kepala guru. Mereka berharap Yesus membela ucapan murid-muridnya. Tapi beda jawaban Yesus. Yesus berkata, biarkan dia. Karena dia telah melakukan yang terbaik bagiku sebagai persiapan penguburanku. Dan dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang diperbuat oleh perempuan ini akan terus diingat. Yesus tidak hanya mengingat apa yang diperbuat oleh wanita ini dengan mempersembahkan yang terbaik dari minyak narwastu. Bukan hanya isinya, botolnya, tapi cara mempersembahkannya juga. Tetapi Yesus tahu dia mempersembahkan yang paling baik yang bisa ia berikan kepada Yesus. Saudara, Yesus tidak hanya mencatat, mengingat, tapi dia memperhitungkan apa yang perempuan ini lakukan kepada dia. Saudara, alangkah bahagianya seorang anak Tuhan yang tidak hanya dicatat, diingat, tetapi diperhitungkan oleh Tuhan. Ketika Raja Hizkia harus mati karena kena penyakit, mungkin kanker, pada penyakit pada perutnya. Bahkan Nabi Yesaya mengatakan, Tuanku Raja Hizkia, berwasiatlah, sampaikanlah wasiat, kata-kata terakhir, karena engkau akan mati dan tidak hidup lagi. Tapi Hizkia datang kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, ingatlah bahwa hamba telah melakukan apa yang engkau inginkan hamba lakukan. Ada satu kalimat dalam bahasa aslinya. Dia katakan, Tuhan, perhitungkanlah aku. Karena aku telah melakukan apa yang aku lakukan sebagai yang terbaik untukmu. Kalau saudara diperhitungkan Tuhan, wah luar biasa. Apa yang menjadi kekhawatiran? Apa yang menjadi kebutuhan saudara? Kalau saudara diperhitungkan oleh Tuhan, maka saudara menjadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, dan wanita ini tidak hanya dicatat, diingat untuk apa yang dia buat, tapi dia diperhitungkan oleh Tuhan, bahkan mengatakan dengan sebuah pujian, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang diperbuat oleh perempuan ini, padahal wanita itu zaman itu sangat rendah, direndahkan. Disebutkan akan terus diingat juga. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, hari ini berusahalah untuk dicatat Tuhan
apa yang kita perbuat untuk diingat Tuhan kita. Dan usahakanlah agar kita boleh diperhitungkan Tuhan. Tapi bagaimana Tuhan Yesus sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Dia tidak lagi nampak secara fisik. Saudara bisa mempersembahkan yang terbaik yang bisa saudara persembahkan per Tuhan. Setidak-tidaknya mulai hari ini. Ada 5 hal yang saudara bisa lakukan. 5 hal ini saya doakan, saya berdoa agar kiranya boleh dicatat, diingat Tuhan dan diperhitungkannya saudara di hadapan Tuhan. Yang pertama, give your first hour to God. Persembahkanlah jam yang pertama untuk Tuhan. Menit-menit yang pertama, begitu saudara bangun tidur, apa yang saudara buat? Adakah saudara datang pada Tuhan ketika saudara masih bisa bernafas? Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Kau masih memberi padaku kesempatan untuk hidup dan menikmatinya. Salah satu jemaat saya yang di Kelapa Gading, saya dari GBI juga, 22 orang Lebaran kemarin berangkat ke Malaysia. 22 berapa keluarga. Datang pada hari Kamis sore, biasalah orang Indonesia lalu manfaatkan, gak mau terus tidur di hotel atau di tempat penginapan. Mereka langsung ya cari makanan lah, shopping lah begitu. Saudara, karena terlalu capek malam tidur. Keesokan harinya suami istri ini, suaminya membangunkan istrinya pagi-pagi supaya enggak waktunya tidak terbuang sia-sia. Lena istrinya, Lena namanya. Dia diam aja. Mungkin masih terlalu capek, biarkan aja. Tapi dia sudah keluar, ya mungkin minum kopi sebagainya. Dia balik lagi, jam 7 lewat. Dibangunkannya, kok diam aja? Waktu dia lihat, saudara, wajahnya udah pucat. Dia pegang, dingin. Dia coba cek denyut nadinya, sudah tidak ada. Segera dipanggilkan ambulans bawa ke rumah sakit. Ternyata dia meninggal. Saudara, kalau saudara bangun pagi, masih bisa melek mata, masih bisa menggolekkan tubuh saudara kanan kiri, tidak ada masalah. Saudara, give your first hour to God. Persembahkanlah menit-menit yang pertama, yang kudus, yang masih fresh segar itu untuk Tuhan. Jangan bangun tidur sudah mikir, aduh siapa ini orang yang utang yang mau saya tagih hari ini. Bangun tidur udah mikirin, waduh buka toko ini udah terlambat ini. Lupa untuk datang bertuhan dan mengucap syukur, berdoa. Berapa banyak suami-suami bangun tidur langsung kopi, cari kopi. Saudara, atau ibu-ibu, aduh kesel, cucian setumpuk banyak sekali, mana pembantu sakit lagi. Wah, saudara, bangun tidur, jalan seperti unta. Saya berapa kali ke Israel. Unta itu saudara, bangun tidur dia sudah kuisialai, dia sudah berlutut. Untuk apa? Tunggu sampai majikan datang, dia bawa air berdrem-drem dan unta itu minum sebanyak mungkin. Dia konsumsi dalam perutnya yang buncit. Dan satu-satunya binatang yang mampu mengalami perjalanan yang jauh di bawah terik matahari. Bisa hawa udaranya bisa 45 derajat Celcius. Tapi unta sanggup bahkan menghidupkan beban-beban yang berat. Mengapa? Karena pagi-pagi hari dia menimba air dari majikannya. Orang mengatakan the Bible is the living water. Alkitablah air kehidupan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Tadi pagi saya mengatakan ada seorang yang sangat terkenal. Namanya sampai nanti akan terus diingat, namanya George Washington.
Saudara pergi ke Washington DC. George Washington ini seorang yang cukup sibuk. Tapi bagaimanapun sibuknya dia, sampai mungkin lembur pada malam hari atau padat acara sepanjang hari. Tiap hari dia tidak pernah lupa begitu bangun tidur. Dia mengadakan komunikasi dengan Tuhan lewat doanya. Sedemikian fanatiknya sampai dia mengatakan, kalau aku tidak mulai hidup yang dimulai pada pagi-pagi hari untuk berkomunikasi dengan Tuhan, aku menganggap sepanjang hari sebagai hari yang sial dan gagal. Saudara, adakah saudara mempersembahkan yang terbaik dari menit-menit yang pertama, dari jam yang pertama untuk Tuhan? Yang kedua, give your first day to God. Persembahkanlah hari yang pertama untuk Tuhan. Sejak Yesus bangkit dalam perjanjian baru, maka hari Minggu disebut hari pertama. Berulang kali disebutkan pada hari yang pertama Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pada hari pertama berikutnya Yesus menampakkan diri. Artinya hari Minggu, hari yang Tuhan kuduskan, hari yang Tuhan khususkan, hari yang Tuhan berkati, memanggil kita untuk beralam rumah Tuhan. Kalau 1 tahun 52 minggu, coba hitung berapa kali minggu saudara absen. Berapa jumlah minggu yang saudara hadir di dalam rumah Tuhan. Dalam Ibrani 10:25, jangan kamu seperti orang lain yang duniawi. Tapi usahakan kamu untuk berada dalam sebuah persekutuan di dalam Tuhan. Kita bisa aja sih nonton video, TV, dengerin khotbah di rumah, sambil mungkin minum kopi, makan kue. Tapi persekutuan yang real itu rumah Tuhan. Persembahkanlah hari yang pertama itu, hari Minggu itu untuk Tuhan. Orang mengatakan Minggu itu bukan hari libur. Sunday is not a holiday, but Sunday is a holy day. Bukan hari libur, tapi hari yang dikuduskan, dikhususkan oleh Tuhan untuk kita. Saudara, sisihkan semua kegiatan. Pilih salah satu jam ibadah untuk berada rumah Tuhan. Saya ucap syukur, diakan tempat ini, Pak aktivis, itu mengikuti 2 kali ibadah berturut-turut. Puji Tuhan. Saudara, saya tiap kali mau ada jemaat saya, baik Jatinegara, Kelapa Gading, bahwa kalau Minggu saya excuse, minta maaf. Kalau saya nggak bisa menghadiri pernikahan anaknya atau ulang tahun, kecuali ada waktu yang senggang. Sebab dari pagi saya udah bangun, jam 5 kurang saya udah bangun. Sampai nanti malam, kami ada 6 kali ibadah. Saudara, saya udah umumkan sebelumnya, jangan sampai salah paham. Tapi saya harus menghususkan waktu saya dalam Tuhan, dalam plan pekerjaan Tuhan. Siapa yang tidak mengenal Pak Rudi Hartono, maestro bulu tangkis, 8 kali berturut-turut juara All England. Konon dia dengan keluarganya, kalau hari Minggu, walaupun banyak tamu, bahkan ada yang mengajak dia berbisnis. Dia selalu mengatakan, maaf, Phil itu anggap rumah sendiri deh. Kamu tunggu aja, aku dan keluarga aku akan pergi dulu ke gereja. Nanti kalau pulang, kita lanjutin obrolan kita. Apakah saudara lebih sibuk dari Pak Rudi Hartono?
Apakah bisnis saudara lebih gencar daripada dia? Persembahkanlah hari yang pertama yang terbaik untuk Tuhan. Karena kalau seorang gak ke gereja minggu ini karena sakit perut, aduh daripada nanti masuk keluar pintu gereja, oke, dia minta Tuhan memaafkan. Minggu kedua mau berangkat ke gereja, hujan karena sudah bulan September, Oktober, November, hujan. Aduh Tuhan, sorry Tuhan, aku gak bisa ke gereja, hujan. Bajai sulit, didapat sama lagi jalanan agak banjir. Minggu ketiga, udah mau berangkat, anaknya dari Surabaya datang, harus dimasakin masakan, lalu hanya 1-2 hari aja menemani dia pergi ke jalan-jalan ke mall. Aduh, sorry Tuhan. Minggu yang keempat, sudah mau berangkat, saudara, mobilnya bannya kempes. Aduh, kesel sekali. Sorry Tuhan. Seorang konon kalau udah 4 kali excuse, minta maaf pada Tuhan, apapun alasannya, maka minggu berikutnya gereja itu menjadi asing bagi saudara. Bahkan Tuhan asing bagi saudara. Apa yang saya maksudkan? Berusahalah. Hari yang pertama itu kita persembahkan untuk Tuhan. Mungkin banyak kondangan, undangan pernikahan. Ya. Usahakan datang kepada Tuhan dalam rumah Tuhan. Itu salah satu persembahan yang terbaik yang sudah bisa berikan kepada Tuhan. Yang ketiga, persembahkanlah pertimbangan yang pertama kepada Tuhan. Give your first consideration to God. Banyak orang kalau udah berupaya dan gagal, bahkan berantakan, baru ingat Tuhan. Tuhan sebagai tambal butuh saja. Buat ban serep, ban stip, pupuk bawang. Tapi belajar segala sesuatu, minta lu pertimbangan Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan pertimbangan yang paling baik, yang paling menguntungkan, dan paling jitu, paling tepat. Orang bisa ngebodohi kita, ngebohongin kita, bisa menjerumuskan kita bahkan. Tapi Tuhan tidak. Kenapa saudara tidak meminta pertimbangan yang pertama dari Tuhan? Mau menikah dengan seorang, tanyakan Tuhan. Apakah dia jodoh yang Tuhan berikan pada saya? Dalam konseling pranikah biasanya saya tanya ini pada calon mempelai, laki mau perempuan. Bagaimana kamu tahu dia jodoh yang Tuhan berikan pada kamu? Dia bilang, orangnya itu baik, orangnya sabar, orangnya rajin. Saya bilang, di sekitar kamu banyak sekali orang yang sabar, orang yang baik, orang yang rajin. Artinya, jawaban dia tidak memuaskan saya. Sampai dia mengatakan, untuk dia saya sudah berdoa bahkan bergumul. Nah, itu baru saya. Saudara, minta pertimbangan yang pertama dari Tuhan. Mau masuk sekolah, jangan sudah 2 semester mengatakan, aduh keliru, ini bukan jurusan untuk anak saya. Saudara, belajar untuk meminta pertimbangan Tuhan. Berikan yang terbaik dari pertimbangan saudara kepada Tuhan. Tempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan utama. Juga dalam meminta pertimbangan dan keputusan yang diambilnya. Adakah saudara ingin mempersembahkan yang terbaik? Itu. Yang keempat. Give your first income to God. Persembahkanlah yang terbaik dari penghasilan saudara. Saya jarang atau hampir tidak pernah berkhotbah mengenai keuangan di gereja saya.
Pasti jemaat akan mencap, oh ini pendetanya mata duitan begitu. Tapi sepertiga dari Alkitab mengajarkan mengenai materi keuangan. Sejak saya sejak umur 17 sudah melayani Tuhan. 17 tahun begitu saya lulus SMA di sekolah Tionghoa. Saya masuk ke sekolah Alkitab. Terus sampai sekarang. Baru saja saya merayakan ulang tahun perkawinan yang ke-40. Dan saya sudah mengembalakan gereja GBI di Jatinegara itu sudah 31 tahun. Saya gembala sidang di situ. Tahun depan saya melayani Tuhan sudah 50 tahun. Saudara, saya pikir saya sudah full time, full heart. Kenapa saya harus memberi? Tuhan memberkati saya. Tapi sejak saya mengerti, mempersembahkan persepuluhan saya kepada Tuhan. Di gereja di mana saya beribadah, di gereja di mana saya bertumbuh. Sudah berkatnya itu bukan cuma naik, melejit, meroket, tinggi, luar biasa. Saya tidak pernah mengira saya bisa mengirimkan 2 anak saya ke Amerika. 2 cucu saya lahir di Amerika. Untuk bisa melahirkan anak di Brigham, di Boston, saudara. Untuk proses kelahiran itu 10.000 US dollar pada waktu itu. Tapi free sama sekali, gratis. Bukan hanya materi, tapi Tuhan memberikan kesehatan yang penuh pada kami. Hampir gak pernah ke rumah sakit. Saudara, ya kalau sakit sedikit-dikit, oke. Pakai obat generik aja. Saya gak fanatik untuk minum obat. Tuhan memberkati bukan saja dari segi keuangan, rumah tangga yang rukun, hati yang penuh syukur, sukacita, dalam banyak hal. Kapan Tuhan memberkati secara istimewa? Sejak saya mengerti mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Orang tidak tahu rahasia ini. Give your first income. Dulu ada satu anggota jemaat kami, namanya Santi. Begitu dia lulus dari SMA, SLA, dia bekerja di mana? Di Bank Lipo pada waktu itu. Dan gaji yang pertama, saudara, the first fruit offering namanya. Gaji yang pertama sebagai buah sulung, dia mengerti, dia berikan kepada Tuhan gerejanya. Karena lewat saya mengatakan, Santi, ini persembahan sulung kamu untuk Tuhan. Yuk kita berdoa. Saya doakan dia dengan persembahannya. Ya, gaji pertama sebagai teller berapa sih? Kemudian dia kuliah. Luar biasa saudara. Tuhan memberkati dia dengan jenjang kedudukannya, pangkatnya. Dia naik lagi. Tapi bukan itu. Lama dia berkerinduan bisa menikah dengan orang asing, orang bule. Entah bagaimana Tuhan pertemukan dia dengan seorang dari Eropa. Dan sekarang diberkati oleh Tuhan karena suaminya bekerja di perminyakan. Anaknya 2. Dia minta saya untuk sana meresmikan rumah yang baru. Dia katakan nanti saya ajak jalan-jalan naik gondola katanya. Diberkati Tuhan secara luar biasa. Saya katakan pada dia, kamu ingat enggak dulu kamu pernah memberikan first fruit offering. Persembahan dari buah sulung kamu. Saudara, Tuhan satu-satunya ayat mengatakan, ujilah aku, tes aku. Kalau aku tidak membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai kamu tidak mampu menadahnya. Memang kalau kita dapat
100.000 kita memberikan 10.000, nggak ada masalah. Kalau 1 juta kita memberikan 100.000, mulai pikir-pikir. Kalau 10 juta kita memberikan 1 juta mengembalikan kepada Tuhan, waduh berat. Apalagi kalau 1 miliar kita memberikan 1/10-nya, berat sekali. Jadi saya tahu, yang punya pabrik Colgate, sikat gigi, dia memberikan 70%. Dia hanya memakai 30%. Tapi Tuhan memberkati dia sampai kesekian keturunannya gak bakal habis. Diberkati Tuhan sangat luar biasa. Saudara, belajar mempersembahkan yang terbaik dari Tuhan. Di sini nggak ada sih ya, karena sih saya di Jatinegara, di Kelapa Gading juga, itu biasanya ada tukang-tukang rokok. Kalau persembahan 10.000 kebanyakan sudah tukar puluhan, ribuan, 10. Kalau 1.000 rupiah masih rasanya kebanyakan, dia tukar, tolong dong tukar yang tuh koin 500-an, saudara. Ya, waktu dia persembahkan karena dia agak malu, agak gemeteran, ya, mau masukin di kantongnya, di luar kantong sampai kelenting begitu dah. Muter jatuh baru dia ingat, waduh. Persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau Tuhan mempersembahkan yang terbaik bagi saudara, dirinya sendiri, segalanya. Adakah kita mempersembahkan terbaik untuk Tuhan? Yang kelima, give your first place to God. Persembahkanlah tempat yang terbaik untuk Tuhan. Siapa yang mendapatkan tempat yang terbaik dari hidup saudara, di hati saudara? Tuhankah? Adakah Tuhan menjadi yang pertama dan utama, yang menjadi prioritas utama? Atau suami? Ada banyak suami yang baik, yang setia. Tapi suami juga suatu saat menjadi tua dan bisa meninggal. Ada banyak istri yang baik, yang setia, yang melayani. Tapi berapa lama seorang istri bisa mendampingi kita? Ada banyak anak yang baik, yang hormat, mengasihi orang, memperhatikan orang tuanya. Walaupun banyak sekali anak-anak yang tidak peduli pada orang tuanya pada masa tuanya. Orang mengatakan air dari atas mengalir ke bawah. Kalau sudah makan enak, sudah ingat anak. Tapi belum tentu anak makan enak, ingat saudara. Kalau saudara punya rumah, anak saudara tinggal bersama saudara. Teman dari anak saudara tanya, Min, misalkan namanya, Amin. Kamu tinggal di mana? Ini rumah. Itu rumah kamu? Iya, rumahku. Rumah orang tuanya dianggap sebagai rumahnya. Tapi kalau itu rumah anak saudara, seorang tua bisa mengatakan ini rumah saya? Enggak. Saudara mengatakan ini rumah anak saya. Adakah saudara menempatkan anak, suami, istri di hati saudara? Tempatkan dia Yesus Tuhan sebagai satu-satunya yang terbaik. Satu saat, mungkin jam 12 malam, saya dipanggil khusus ke rumah sakit Harapan Kita. Ada seorang pendeta pembantu yang sedang sesak nafas karena jantungnya berubah serangan jantung. Ada si dokter jaga, tapi suaminya ini seorang wanita nggak bisa mendampingi. Kalau toh bisa sebentar ditinggal lagi. Siapa yang diharapkan bisa mendampingi
seorang yang sakit di ICU. Bisa mungkin didampingi 1 jam, 2 jam, tapi tidak untuk sepenuh waktu. Saat-saat seperti itu, Tuhan menjadi yang istimewa bagi saudara. Berikan tempat yang terbaik, yang pertama, yang utama untuk Tuhan. Yesus berkata kepada perempuan itu di hadapan murid-murid Yesus yang lain, yang laki-laki semuanya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang diperbuat oleh perempuan ini akan terus diingat, diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya heran mengapa wanita ini mempersembahkan yang paling baik, yang istimewa dari hasil kerja peras keringat jerih payahnya selama 1 tahun untuk dia belanjakan minyak narwastu murni asli dan dituangkannya sekejap saja habis, walaupun seluruh ruangan menjadi harum semerbak. Oh, pertama karena dia berhutang budi, bahkan berhutang nyawa. Perempuan ini ternyatalah Maria Magdalena yang pernah tertangkap basah ketika tengah berbuat dosa zina. Ketika ia sedang berbuat dosa, ditangkap rame-rame dan diadili untuk dilempari batu, dirajam sampai mati. Itu hukum pada zaman itu. Tapi ada seorang yang tampil, Yesus Kristus. Yesus berkata pada mereka, siapa di antara kalian yang tidak berbuat salah, lemparkan batu yang pertama kepada dia. Dan karena semua orang merasa punya kesalahan, punya dosa, tidak seorang pun yang melemparkan batu yang pertama kepadanya. Semua meletakkan kembali batu. Yesus kemudian setelah menulis-nulis di tanah dengan jarinya, dia mengatakan, perempuan, aku tidak menghukum kamu, pulanglah, tapi jangan berbuat dosa lagi. Kalau orang yang harusnya dihukum mati, tapi kemudian ada orang yang cukup berwibawa, punya kebenaran, yang membebaskan dia dari kematian. Aduh, rasanya apa saja pun dia rela korbankan untuk orang yang membebaskan dia. Saudara dan saya berhutang pada Tuhan. Dosa saudara saya setumpuk, tidak bisa ditebus dengan uang, dengan harta kekayaan, dengan kepintaran, dengan pengalaman. Tapi Yesus telah mati bagi saudara saya. Dia telah mempersembahkan terbaik bagi saudara. Adakah saudara juga mempersembahkan terbaik untuk dia? Pada waktu perempuan ini mengurapi Yesus dan menyeka dengan rambut yang adalah mahkota seorang wanita. Pada waktu itu, tidak lama lagi Yesus akan ditangkap, disalibkan, kemudian dia dikuburkan. Perempuan ini tahu, Maria Magdalena tahu, kalau saja aku menunda-nundanya, ketika Tuhan menggerakkan aku untuk mengurapi Yesus dengan minyak narwastu, aku akan terlambat. Dan benar, dia lakukan itu. Tidak lama kemudian Yesus ditangkap. Dan karena dikhianati oleh Yudas Iskariot, dia diadili, akhirnya dia disalibkan. Dikuburkan pada hari Minggu yang pertama, pagi-pagi hari. Beberapa wanita termasuk Maria Magdalena ingin mengurapi Yesus, membawa rempah-rempah, wewangian untuk mengurapi Yesus. Tapi kubur itu sudah terbuka. Yesus sudah tidak ada lagi dalam kubur itu. Coba kalau saja perempuan ini menunda ketika Tuhan menggerakkan hatinya untuk melakukan sesuatu kebaikan untuk Tuhan Yesus. Dan dia menunda-nundanya. Maka pada saat dia menunda, dia tidak pernah berbuat sesuatu kebaikan lagi bagi Tuhan. Karena Yesus sudah bangkit
Dan Yesus tidak ada dalam kubur itu. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang ingin berbuat baik, yang ingin melayani Tuhan, yang ingin bekerja untuk Tuhan, yang ingin mempersembahkan yang terbaik sesuatu untuk Tuhan. Dia mengatakan jangan sekarang, nanti aja kalau aku udah menjadi seorang manajer. Jangan sekarang, nanti aja kalau aku udah menjadi orang kaya. Jangan sekarang, aku masih mau hidup senang-senang. Nanti aja kalau aku udah nganggur. Nanti aja, nantiin. Saya mengatakan, saat ini masih kesempatan ada pada saudara. Tapi tidak nanti malam, tidak hari esok. Kita tidak tahu apa yang mau terjadi. Bahkan 5 menit ke depan, enggak tahu. Siapa yang tahu? Itu Adam R. yang akhirnya hilang. Siapa yang mengira? Siapa yang tahu? Mimpi pun enggak. Kalau hari ini sudah digerakkan Tuhan untuk mempersembahkan terbaik dari menit-menit yang pertama setiap hari. Do it right now. Lakukan itu sekarang. Kalau saudara ingin mempersembahkan hari yang pertama minggu untuk Tuhan, jangan mengabaikannya. Sisihkan kegiatan lain. Utamakan Tuhan dalam beribadah. Kalau saya ingin mempersembahkan pertimbangan pertama untuk Tuhan, lakukan itu. Jangan jadikan Tuhan sebagai tambal butuh saja. Kalau saya ingin mempersembahkan penghasilan saudara, keuangan saudara untuk Tuhan yang terbaik, lakukan itu dengan tulus hati. Dan kalau saudara ingin menempatkan Tuhan pada hati saudara, pada hidup saudara sebagai yang pertama dan utama, tempatkan dia karena itu yang paling tepat atau seterlambat. Hari ini kiranya Tuhan menolong saudara. Firman Tuhan memberikan pada saudara inspirasi, nilai-nilai tersendiri agar kita tidak hanya dicatat oleh Tuhan, tidak hanya diingat oleh Tuhan, tapi kita diperhitungkan oleh Tuhan. Dan orang yang diperhitungkan oleh Tuhan adalah orang yang paling bahagia di bumi dan di surga nanti. Amin.